Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, hari Jumat yang penuh berkah, kita memasuki awal bulan Sya'ban tahun 1422 Hijriah. Yang itu artinya bahwa dalam hitungan satu bulan lagi insyaallah ta'ala kita akan menyongsong dan memasuki bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban adalah bulan yang sangat istimewa. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala menerima laporan-laporan dari malaikat yang mulia, laporan tahunannya. Di bulan ini kita dianjurkan untuk meningkatkan ibadah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal persiapan menyongsong bulan suci Ramadan. Oleh karenanya, dari atas mimbar ini kami selaku khatib mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada para jamaah sekalian, mari kita jadikan momentum bulan Sya'ban ini sebagai persiapan untuk menyongsong bulan suci Ramadan. Mari kita latih, kita biasakan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal-amal saleh, melakukan ketaatan-ketaatan agar kelak jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, kita sudah terbiasa melakukannya. Terutama ma'asyiral muslimin, dua amalan yang sangat ditekankan di bulan Sya'ban yang mulia ini. Pertama adalah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan Muslim, pernah mengatakan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling tahu tentang kegiatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya, beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan aku tidak melihat Rasulullah SAW paling banyak puasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Kenapa demikian? Kenapa Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Dijelaskan dalam hadis Usama bin Zaid, dalam riwayat Nasa'i dan Imam Ahmad, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa beliau pernah menanyakan hal ini kepada Rasulullah SAW.
"Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minas suhuri ma tasumu fi Sya'ban." Wahai Rasulullah, aku tidak melihat engkau lebih sering berpuasa sunnah daripada di bulan Sya'ban. Apa sebabnya? Nabi SAW menjawab, "Dzalika syahrun yaghfalu anhun nas ma baina Rajab wa Ramadan wa tu'radu fihi a'malul ibadi ila rabbil alamin wa ana uhibbu an yu'rada amali wa ana saim." Kata Nabi SAW, karena bulan itu, yaitu bulan Sya'ban, adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, yakni banyak manusia lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan tersebut. Dan karena di bulan itu amal-amal hamba dilaporkan kepada Rabb alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini laporan tahunan. Dan aku senang, kata Nabi SAW, saat amalanku dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku sedang melakukan ibadah puasa. Jadi ada dua hikmah yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Yang pertama adalah karena di bulan ini banyak manusia lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dianjurkan untuk menghidupkan ibadah-ibadah di saat manusia banyak yang lalai. Nabi SAW bersabda, "Al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya." Ibadah di saat kekacauan, banyak manusia lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pahalanya seperti hijrah kepadaku. Hikmah yang kedua, karena amalan-amalan hamba di bulan Sya'ban dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ya, bahwa laporan amal kepada Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi tiga. Pertama, laporan harian. Dan itu dilakukan pada setiap hari Senin dan hari Kamis. Itulah kenapa Nabi SAW beribadah puasa sunnah di hari Senin dan Kamis. Salah satu alasannya karena hari Senin dan Kamis amalan-amalan hamba dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini laporan harian. Yang kedua, ini laporan mingguan. Adapun laporan harian adalah setiap subuh dan setiap asar. Karena saat itu banyak orang lalai dari ibadah kepada Allah. Saat fajar banyak orang yang masih ketiduran. Saat asar masih banyak orang yang sibuk dengan pekerjaan. Adapun laporan tahunan, maka itu terjadi pada bulan Sya'ban. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, amalan yang sangat ditekankan di bulan Sya'ban ini adalah menjernihkan hati kita, dari kedengkian dan permusuhan terhadap saudara-saudara kita kaum muslimin. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diperselisihkan ulama tentang kesohihannya, tapi Syekhul Albani rahimahullah mensahihkannya dengan terkumpulnya jalur-jalurnya, sebagaimana dalam kitab beliau Silsilatul Ahadits As-Shahihah, bahwa Nabi SAW bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyakhinin." Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia kepada makhluknya pada pertengahan Sya'ban. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hambanya kecuali dua golongan. Yang pertama adalah orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah orang yang sedang bermusuhan dengan manusia. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, di bulan Sya'ban ini mari kita jernihkan hati kita. Jangan ada dendam, jangan ada iri hati
jangan ada permusuhan di antara kita. Sehingga kita memasuki bulan Ramadan dalam keadaan hati yang bersih. Dengan hati yang bersih, Allah Subhanahu wa taala akan meringankan kita untuk beribadah, ya, dan melakukan amal saleh di bulan Ramadan. Nabi SAW pernah ditanya, amalan siapakah yang paling utama wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, mahmumul qalb, sadukul lisan. Orang yang hatinya bersih dan lisannya jujur. Qalu sadukul lisani na'rifuhu ya Rasulullah. Orang yang jujur lisannya kami tahu wahai Rasulullah apa maksudnya. Tapi apa yang dimaksud dengan mahmumul qalb? Orang yang hatinya bersih. Nabi menjawab, huwa taqiyyun naqi alladzi la ghilla wala hasada wala baghdha, yaitu orang yang bersih hatinya, orang yang bertakwa, tidak ada permusuhan, tidak ada kedengkian, dan tidak ada iri hati di dalam hatinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita semuanya sebelum kita menyongsong bulan suci Ramadan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita beribadah di bulan suci Ramadan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil huda wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebulan lagi insyaallah taala kita akan menyongsong bulan suci Ramadan, tamu yang istimewa. Oleh karenanya kami mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada para jemaah sekalian untuk mempersiapkan menyambut tamu yang istimewa ini dengan beberapa hal. Pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Karena kita tidak pernah tahu sampai kapan usia kita. Betapa banyak saudara kita, tetangga kita, kerabat kita yang tahun lalu bersama kita, namun kini mereka sudah tiada. Yang kedua, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk beramal saleh di bulan Ramadan. Betapa banyak orang yang diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan suci Ramadan, namun dia tidak memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Dia sia-siakan kesempatan tersebut dengan hal-hal yang tidak ada faedahnya. Yang ketiga, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala sudi menerima amal ibadah kita. Karena tidak setiap orang beribadah amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, terutama dua syarat yang sangat masyhur, yaitu ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua yang perlu kita persiapkan adalah ilmu. Mari kita pelajari ilmu yang berkaitan dengan bulan Ramadan agar kita beribadah kepada Allah di atas ilmu, bukan di atas kejahilan. Agar kita puasa di atas ilmu. Kata Imamul Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Yang kedua, agar kita semakin bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Sebab tak kenal maka tak sayang. Orang yang tidak mengenal keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan, bagaimana dia akan memuliakan bulan Ramadan? Yang ketiga, kenapa kita penting mengilmui tentang Ramadan? Agar kita tidak terjatuh dalam kesalahan, dalam kebid'ahan,
yang terkadang banyak masyarakat kita ya terjatuh di dalamnya. Yang ketiga, yang perlu kita persiapkan sejak sekarang menyongsong bulan suci Ramadan adalah membiasakan diri, melatih diri sejak sekarang, baik dengan berpuasa, baik dengan membaca Al-Quran, baik dengan sedekah, baik dengan sholat malam, agar kelak ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita bertemu dengan bulan Ramadan, kita sudah terlatih, sudah terbiasa. Karena jiwa manusia jika tidak terlatih maka akan berat rasanya. An-nafsu katifli syabba ala hubbir radha'i wa in tuftimhu yang fatimu. Jiwa manusia itu seperti anak bayi yang masih senang untuk nyusu kepada ibunya. Tapi jika dia disapih, dia pun akan terbiasa meninggalkannya. Yang keempat yang perlu kita latih sejak sekarang, yang perlu kita persiapkan adalah tinggalkan dosa-dosa, tinggalkan maksiat, perbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan, itulah yang memberatkan langkah kita untuk beribadah di bulan Ramadan. Betapa sering kita punya program di bulan Ramadan, mau melakukan ini, mau melakukan itu, tapi semua itu sirna. Ya, kita menjadi malas, kita menjadi berguguran di tengah jalan. Apa sebabnya? Karena tumpukan dosa yang memberatkan langkah kita. Ya, yang terakhir yang perlu kita persiapkan adalah kejernihan hati. Jernihkan hati kita sejak sekarang. Jangan ada dendam, jangan ada permusuhan, jangan ada iri hati di antara kita, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kita menuju Ramadan dengan pahala, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judham wa min sayyi'il asqam. La ilaha illallah subhanak inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illallah subhanak inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illallah subhanak inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.